Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Alhamdulillah kelas ini sangat rajin-rajin untuk mengikuti pembelajaran. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Minggu ini kita akan belajar mengenai teks cerita inspiratif. Ada yang tahu apa itu teks cerita inspiratif? Ya, Andin. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Andin. Nah, sebagai contoh, misal saat kalian pulang sekolah menjumpai seorang anak kecil yang berjualan di dekat lampu merah. Dengan penuh semangat dia menjualkan dagangannya. Nah, ini termasuk cerita inspiratif. Kenapa? Karena dia menginspirasi orang lain. Masih kecil tapi mau berjualan untuk membantu kedua orang tuanya mendapatkan pundi-pundi rupiah. Seperti itu ya. Nah, dari pembelajaran kali ini, diharapkan kalian nanti dapat mengidentifikasi isi dari teks cerita inspiratif, menjelaskan fungsi dari teks cerita inspiratif, menanggapi isi dari teks cerita inspiratif, lalu mengungkapkan pelajaran hidup dalam cerita inspiratif, dan menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Manfaatnya sendiri yaitu untuk memberikan inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Silahkan keluarkan dulu alat tulisnya. Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai teks cerita inspiratif. Lalu ibu nanti akan memberikan tugas secara berkelompok dan kalian nanti akan mempresentasikannya. Jadi disimak dengan seksama ya. Nah, pengertian teks cerita inspiratif. Teks inspirasi sendiri adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Cerita inspirasi ini merupakan kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat pembacanya bersemangat atau termotivasi. Fungsi dari teks cerita inspiratif sendiri yaitu menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Selain dapat menghibur juga, teks cerita inspiratif ini juga dapat mendidik. Jadi, fungsinya selain menginspirasi, menghibur, dan sekaligus mendidik orang yang membacanya. Seperti itu ya. Ini ada salah satu contoh teks cerita inspiratif. Siapa yang ingin membacakannya? Ya, Anggun silahkan dibacakan. Ya, terima kasih Anggun, tepuk tangan untuk Anggun. Jadi, ini salah satu teks inspiratif. Setelah kalian membaca teks cerita inspiratif ini, diharapkan kalian mampu menanggapi isi, mengungkapkan pelajaran hidup, dan menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Siapa yang ingin menjawabnya dari teks yang tadi? Oke, silakan. Alia. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Alia. Teks yang tadi sangat menginspirasi bagi orang lain yang membacanya, seperti itu ya. Tentang perjuangan hidup seorang ayah untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, mengungkapkan pelajaran hidup selanjutnya. Ya, Santi, silahkan. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi, pelajaran hidup yang didapat yaitu tidak pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, tetap bersemangat untuk menghadapi tantangan yang ada. Walaupun hanya sebagai buruh, tapi mampu membiayai hidup anak-anaknya dan juga keluarganya. Seperti itu ya. Lalu ini menyimpulkan isi dari teks inspiratif. Siapa yang ingin menjawabnya? Ya, Anggi, silahkan. Iya, bagus sekali jawabannya Anggi. Isinya yaitu perjuangan seorang ayah yang hanya bekerja sebagai buruh serabutan tapi mampu menghidupi kelima anaknya, mampu menyekolahkannya sampai lulus dan mampu membiayai kebutuhannya sehari-hari. Seperti itu ya, tetap bersemangat, tidak boleh menyerah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Jadi, setiap kelompok itu berisi 4 anggota.
kelompoknya depan belakang saja. Setelah itu ibu akan memberikan teks cerita inspiratif dan kalian mengidentifikasi isi pelajaran hidup dan menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Jadi tugasnya seperti yang ibu contohkan tadi. Sekarang kalian berdiskusi, akan ibu beri waktu 20 menit, dan setelah itu perwakilan per kelompok satu orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya dan kelompok lain menanggapinya. Seperti itu ya. Paham semuanya? Oke, sekarang ibu beri waktu 20 menit, silahkan didiskusikan mulai dari sekarang. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang kelompok 1 silahkan presentasikan hasil diskusinya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang ingin menanggapinya? Ya, kelompok 5. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 3 silahkan presentasi ke depan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan ditanggapi oleh kelompok 6. Oke, bagus sekali. Yang terakhir kelompok 8, silahkan. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sudah presentasi dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu sangat senang sekali. Nah, selain dari PPT ini, Ibu harapkan kalian juga membaca buku pendamping kurikulum 2013 yang kemarin ya, yang kalian sudah mempunyainya juga, untuk memperdalam materi yang Ibu ajarkan di sekolah, tetapi kalian juga harus membacanya di rumah. Buat kalian tadi yang berani menjawab lalu bertanya, nanti akan mendapatkan poin plus dari Ibu. Itu sebagai nilai tambah untuk kalian karena aktif dalam pembelajaran. Sekarang Ibu ingin sedikit mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ada yang tahu? Oke, Andi, silahkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Andi. Jadi kita tadi sudah belajar tentang pengertian teks cerita inspiratif, fungsinya, manfaat, lalu mengidentifikasi isi, terus pelajaran hidup, dan menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Banyak sekali ya pelajaran pada pagi hari ini yang kita dapatkan. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas individu, yaitu menulis teks cerita inspiratif berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar atau pengalaman pribadi. Setelah kalian menuliskannya, minggu depan dibawa, lalu Ibu akan mengajari kalian cara mengidentifikasi struktur dari teks cerita inspiratif. Seperti itu ya. Tugasnya yang kelompok tadi, hasil diskusinya jangan lupa dikumpulkan di meja Ibu. Itu sebagai nilai tugas kalian. Berhubung ini waktunya sudah habis dan pembelajaran selanjutnya akan dimulai, Ibu akhiri saja. Jangan lupa belajar terus, jaga kesehatan, patuhi perkataan kedua orang tua, belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian suatu hari nanti akan tercapai. Seperti itu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.